Bahkan kami berpikir kemarin sepatutnya ini dilepaskan dari segala tuntutan. Jadi kalaulah saat ini klien kami diputus atau divonis selama 7 tahun, kami pikir ini masih jauh dari harapan kami. Oke, selamat sore Tribuners dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan mewawancari secara khusus dalam program Saksi Kata Tribun Lampung, yang mana pada sore hari ini akan mewawancarai pengacara dari terdakwa Budi Kurniawan, yang mana Budi Kurniawan merupakan Direktur Operasional PT LEB yang divonis Majelis Hakim PN Tipikor Tanjung Karang selama 7 tahun dan denda 400 juta rupiah. Dan kami akan mencari secara khusus Bapak M. Yunandar dari My Law Office. Ikuti liputan kami. Oke, selamat sore Bang Yunandar. Ya, sore. Ya, Tribuners dimanapun berada, pada sore hari ini kita akan mewawancara secara khusus. Ini pengacara dari Direktur Operasional PT Lampung Energi Berjaya, Bapak Budi Kurniawan, yang mana kita ketahui Bapak Budi Kurniawan telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang selama 7 tahun ya Bang ya. Benar, 7 tahun. Dan kemudian bersangkutan juga harus membayar denda sebesar 400 juta ya. Nah, sore hari ini kita mewawancara secara khusus dalam program Saksi Kata bersama Bapak Muhammad Yunandar selaku pengacara dari Bapak Budi Kurniawan dari My Law Office ya Bang ya. Iya, betul. Selamat sore Bang. Sore Mas Bayu. Oke. Bang, bagaimana sih Bang tanggapan tim penasihat hukum terhadap vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan kepada klien kita nih Bang? Ya, pada prinsipnya kami selaku tim kuasa hukum ini ya mengucapkan rasa hormat kami terhadap para majelis hakim dan seluruh proses peradilan yang telah berlangsung ya. Jadi, tapi pada prinsipnya kami itu memang memiliki hal-hal yang masih menjadi ganjalan ya kan, di tim kuasa kami, karena ada hal-hal yang kami lihat sangat kontradiksi terkait pertimbangan dari majelis hakim dengan amar putusan yang diberikan kepada klien kami, Mas Bayu. Apakah tim kuasa hukum menilai pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan? Kami berpikir pertimbangan hakim itu sudah sangatlah didasari dengan fakta-fakta yang ada di persidangan ya. Karena secara implisit majelis hakim menyatakan bahwa fakta di persidangan adalah benar, bahwa dana dividen yang telah dibagi kepada para pemegang saham ini telah melalui mekanisme yang sah tentunya ya. Dan terlebih terkait dividen yang menjadi hak dari pemerintah Provinsi Lampung, itu pula telah menjadi PAD dari Provinsi Lampung itu sendiri. Jadi kami pikir sini sudah sangat tepat pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa tidak adanya kerugian keuangan negara senilai 268 miliar, dan kami tegaskan hal ini tentu kami sambut sangat baik, karena berarti framing yang ada pada para terdakwa, terkhusus pada klien kami, tentang telah merugikan negara sebanyak 271 miliar atau 268 miliar ini terbantahkan pada persidangan kemarin. Oke, faktor apa saja sih Bang yang menurut penasihat hukum membuat majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan JPU yang meminta 10 tahun penjara Bang? Sudah barang tentu wajib, bahkan kami berpikir kemarin sepatutnya ini dilepaskan dari segala tuntutan. Jadi kalaulah saat ini klien kami diputus atau divonis selama 7 tahun, kami pikir ini masih jauh dari harapan kami. Karena mengacu pada pertimbangan hakim tentunya, karena amar putusan tuh mestinya haruslah berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim. Jadi kalau pada pertimbangannya
Majelis Hakim mengatakan tidak ada kerugian negara, ya kami pikir tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada klien kami. Nah, kemudian apakah ada pertimbangan yang diajukan pihak terdakwa yang diakomodasi oleh majelis hakim nih Bang? Oh sudah barang tentu itu ada ya. Jadi terkait pertimbangan majelis hakim kembali saya sampaikan bahwa dana-dana yang dibagikan atau dana dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu kan telah melalui mekanisme korporasi yang sah ya, yang tentunya memang telah mendapatkan legitimasi dari organ-organ perseroan. Jadi saya pikir hal itu kemarin tertuang dari banyaknya saksi yang dihadirkan oleh JPU yang berupa saksi fakta yang menyatakan bahwa memang semua ini telah melalui mekanisme RUPS. Maka berulang kali pada persidangan kami menyatakan bahwa Tantim khususnya itu telah melalui mekanisme RUPS. Bang, apakah terdapat bagian dari putusan yang dianggap tidak tepat atau perlu dikoreksi nih Bang? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sepatutnya tidak ada penjatuhan hukuman bagi klien kami bila mengacu pada pertimbangan hakim yang menyatakan dalil-dalil dari jaksa penuntut umum terkait kerugian negara 268 miliar itu tidak terbukti. Seperti itu. Nah, kemudian apakah Pak Budi Kurniawan klien kita akan mengajukan banding Bang atas putusan tersebut Bang? Terkait banding, hal itu memang sedang kita bicarakan. Maka dari itu kami kemarin pada sesi akhir persidangan memang memilih kesempatan untuk pikir-pikir agar kiranya ketika memang kami akan melakukan banding memang semua sudah siap dengan segala dampak yang kemungkinan dapat saja terjadi. Kemudian Bang, poin-poin apa sih Bang yang akan menjadi dasar banding nantinya Bang? Terkait poin-poin banding ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena ini memang masih dalam pertimbangan kami, maka tentunya hal ini juga belum dapat kami buka ke media karena ini akan menjadi senjata kami lah dalam menempuh upaya hukum lainnya. Nah, kemudian apakah tim kuasa hukum sudah berkoordinasi dengan terdakwa nih Bang dan keluarga terkait langkah hukum selanjutnya nih Bang? Sejak tadi malam setelah usai persidangan kami memang langsung berbicara dengan pihak keluarga dan kami juga memang menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa sudah sepatutnya pihak keluarga memang berkomunikasi satu dengan yang lainnya agar apapun hasilnya ketika memang nantinya kita tempuh upaya hukum lain yaitu banding dan lain-lain itu memang sudah dapat diprediksi atau sudah dapat diterima oleh keluarga tentunya. Kemudian Bang, berapa lama sih Bang waktu yang dimiliki untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan banding tersebut Bang? Tentunya kan memang dalam sistem hukum time frame-nya kan memang 7 hari tentunya. Artinya setelah vonis kemarin dibacakan kita memang memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan banding atau menerima, atau setidak-tidaknya kan kalau memang kami tidak memberikan jawaban maka kami dianggap telah menerima putusan. Kemudian bagaimana Bang tanggapan penasihat hukum mengenai kewajiban membayar uang pengganti sebesar 2,2 miliar nih Bang? Terkait uang pengganti, hal tersebut juga sudah kami sampaikan kepada pihak keluarga agar hal tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan karena memang mekanisme yang akan kita tempuh selanjutnya belum juga diputuskan. Maka kalaupun seandainya tidak ada upaya lain yang akan ditempuh, maka saran dari kami memang keluarga patut untuk mengeluarkan ya biaya-biaya terkait uang pengganti tersebut. Apakah ada aset terdakwa yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban uang pengganti nih Bang? Terkait itu sangat ada ya, jadi maka kami menyarankan kepada keluarga agar dapat mempertimbangkan terkait biaya uang pengganti karena pada dasarnya aset yang turut disita oleh JPU sejak awal itu kami pandang lebih dari uang pengganti yang dimintakan oleh majelis hakim.
apakah pihak terdakwa memiliki kemampuan untuk membayar denda 400 juta dan uang pengganti yang diperintahkan oleh pengadilan ini, Bang? Saya pikir bicara kemampuan karena klien kami memang sudah barang tentu memang memiliki keluarga, ya kami anggap kemampuan itu tentulah ada walaupun tidak berasal dari klien kami sendiri, namun kami yakin dari pihak keluarga akan berusaha menyanggupi hal-hal yang memang kaitannya untuk meringankan beban dari klien kami. Kemudian Bang, bagaimana Bang sikap penasihat hukum terhadap penyitaan uang rupiah dan uang mata asing yang disebutkan dalam putusan semalam, Bang? Oh ya, terkait penyitaan tersebut, ya kami pikir penyitaan tersebut bukan juga tanpa dasar dan perampasannya pun tetaplah nanti akan dimasukkan sebagai perhitungan untuk mengurangi denda ataupun uang pengganti. Jadi kami pikir itu bukan jadi masalah ya untuk kami terlebih klien kami. Terkait dari kita sendiri, apakah menurut penasihat hukum seluruh dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh hakim memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan nih, Bang? Oh, maksudnya amar putusan ya? Ya, pada prinsipnya kami menghormati ya segala putusan yang diberikan oleh majelis hakim, namun kami merasa hal penghormatan tersebut juga bukan berarti kami akan menyampingkan hak-hak konstitusional dari klien kami terkait akan atau dimungkinkannya akan dilakukan upaya-upaya hukum yang lain, karena kami merasa masih jauh dari apa yang kami pikirkan ya atau apa yang kami harapkan. Nah, kemudian Bang, adakah saksi atau alat bukti yang menurut Abang selaku tim kuasa hukum tidak dipertimbangkan nih Bang secara proporsional oleh majelis hakim yang menyidangkan klien kita, Bang? Tentu karena memang amar putusan serta tuntutan juga ya sebelumnya memang berkutat pada remunerasi dan tantim yang didapatkan oleh para terdakwa, terkhusus klien kami Budi Kurniawan, maka kami pikir semua itu belum diakomodir secara lengkap ya oleh majelis hakim, karena sepatutnya kan seperti ini, ketika tantim, dividen, remunerasi gaji, hal tersebut menjadi satu kesatuan dari RUPS yang mana poin-poin tentang dividen itu dianggap oleh majelis hakim sah adanya. Namun ketika bicara terkait tantim yang diterima oleh klien kami dianggap penerimaannya tidak sah, maka hal tersebut menjadi satu kerancuan. Karena sepatutnya ketika majelis hakim menyatakan bahwa pembagian dividen melalui mekanisme RUPS tersebut adalah sah, maka hal tersebut bisa digambarkan bahwa majelis hakim mengakui kebenaran tentang adanya RUPS, dan hal ini sepatutnya menjadi landasan logis dan yuridis bahwa penerimaan tantim oleh klien kami itu bukan satu hal yang dapat dipersalahkan. Bang, apakah terdapat fakta persidangan yang menurut Abang justru meringankan terdakwa tetapi belum tercermin dalam amar putusan nih, Bang? Sudah barang tentu ya hal tersebut itu terkait tentang RUPS, tentang adanya terkait penerimaan tantim ya, karena memang sejak awal dan di dalam fakta persidangan terakhir pun ya, hal tersebut memang dijelaskan dan ditegaskan oleh dua terdakwa lainnya yang memang mengetahui mekanisme perhitungan tantim, sedangkan diakui pada saat itu klien kami memang sedang melaksanakan ibadah haji, dan hal tersebut kemarin juga turut masuk dalam pertimbangan majelis hakim. Namun memang hal itu dianggap majelis hakim tidak serta merta menggugurkan kewajiban dari klien kami terkait pertanggungjawaban atas penerimaan tantim yang sebenarnya tidak diketahui oleh klien kami. Hal tersebut sih, Mas Wahyu. Ya. Apa pesan penasihat hukum kepada masyarakat terkait putusan ini nih, Bang?
Jadi pesan kami terhadap masyarakat, mohon agar dalam menyikapi perkara ini tentunya masyarakat haruslah cerdas ya, karena jangan sampai masyarakat akhirnya terframing oleh opini-opini yang cukup liar, karena sejak awal perkara ini keluar di media, yang di framing adalah tentang adanya kerugian negara sebesar 271 miliar yang dilakukan oleh 3 orang terdakwa ini. Jadi hal ini memang salah satu hal yang sangat membuat klien kami akhirnya menjadi terpukul ya kan ketika menjalani proses hukumnya. Nah Bang, bagaimana sih Bang kondisi klien kita Pak Budi Kurniawan setelah mendengar putusan majelis hakim Bang? Alhamdulillah semenjak putusan yang lalu kami sudah berbicara banyak kepada klien kami agar tentunya dapat lebih tenang terkait untuk menyikapi hal yang memang saat ini sedang dihadapi, baik terkait tuntutan, dan akhirnya ketika kemarin pembacaan amar putusan, ya klien kami pikir sudah merasa jauh menjadi lebih tenang ya. Nah, apakah terdakwa merasa putusan ini mencerminkan keadilan nih Bang bagi klien kita Bang? Tentu kalau bicara ke arah sana, hal ini masih sangat jauh dari prinsip-prinsip keadilan ya. Bahkan terkait hal tersebut, ini yang cukup menyedihkannya, klien kami ini sampai kemarin memberikan pesan kepada anak-anaknya agar tidak perlu masuk ke ranah-ranah pemerintahan ketika ingin bekerja, karena apapun kebaikan yang dilakukan, ketika ada orang-orang yang memang sengaja ingin menggeser seseorang tersebut dari kedudukannya, maka hal yang benar pun dapat menjadi salah. Jadi maka menurut kami pesan tersebut sangat tersirat bahwa adanya ketidakpercayaan lagi gitu pada lembaga pemerintahan tentunya. Bang, terakhir Bang, apa nih Bang harapan kita sebagai penasihat hukum dari Pak Budi Kurniawan terhadap proses hukum berikutnya Bang? Tentunya mekanisme hukum ini kan memang tidak berarti sudah berhenti sampai dengan adanya amar putusan kemarin, karena kemarin ini baru tingkat pertama ya. Jadi kami pikir masih sangat dimungkinkan untuk kami memperjuangkan kembali hak-hak yang belum didapatkan oleh klien kami, dan kami rasa pun itu kami lakukan hal ini semata-mata untuk menguji agar putusan yang didapatkan oleh klien kami ini memang benar-benar telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, sehingga memang due process of law itu memang benar-benar dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat, bukan untuk kalangan-kalangan tertentu. Ya, terima kasih Tribunus manapun berada. Pada sore hari ini kita sudah mewawancara secara khusus pengacara dari Direktur Operasional PT LEB Lampung Energi Berjaya, Bapak Budi Kurniawan, yang mana pengacara Muhammad Inander ini telah menjelaskan secara rinci terkait proses hukum yang dijalani oleh kliennya. Terima kasih.